Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan CPL dimanapun berada. Baik teman-teman semuanya, semoga rekan-rekan dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke teman-teman, sahabat CPL ya, pada kesempatan kali ini seperti biasa, saya mau mencoba untuk menyampaikan mengenai link latihan tes seleksi Bawaslu kabupaten atau kota. Seperti biasa, link saya sertakan di deskripsi, kemudian passwordnya saya cantumkan dalam layar teman-teman atau layar HP ataupun PC teman-teman ya. Password pertama itu adalah Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini pula izinkan saya untuk berdiskusi untuk memberikan apa ya? Bukan memberikan lah, lebih tepatnya kita diskusi mengenai beberapa link latihan sebelumnya yang lebih dominan banyak yang salah dengan soal tersebut. Kemudian dari jawaban yang masuk ke Google Form, kemudian banyak kategorinya banyak yang salah seperti, sehingga kita coba untuk di review ya, sembari nanti saya sampaikan mengenai link passwordnya, sembari saya menyampaikan passwordnya. Mungkin di luar sana banyak yang berkaitan dengan kisi-kisi, bocoran, pembahasan soal dan sebagainya ya, channel-channel yang lain. Namun pada channel ini ya CPL, saya coba untuk menyajikan mengenai link latihan seperti itu. Sekiranya teman-teman, sahabat-sahabat CPL ini ketika mengerjakan soal ya, maksudnya udah ada simulasi seperti itu, pengetahuan. Sekiranya pula saya harapkan dalam mengerjakan simulasi ini, dalam mengerjakan link latihan ini, ya dengan kemampuan kita, jangan browsing, jangan hal apapun lah. Jadi tujuannya untuk mengasah pengetahuan kita sejauh mana seperti itu. Oke, baik. Yang pertama itu peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai tata kerja dan pola hubungan pengawas pemilihan umum diatur dalam, ya di sini ada beberapa terkait dengan Perbawaslu, apa ya, beberapa Perbawaslu yang dikeluarkan oleh Bawaslu RI, produk hukum Bawaslu RI yang telah ditetapkan. Nah, di sini mengenai Perbawaslu terkait dengan pola hubungan. Nah, mengapa demikian saya sampaikan dalam link latihan? Saya kira mengenai Perbawaslu ini karena sebagai bentuk terobosan daripada Bawaslu RI ya periode 2022 2027 ya, di mana ini merupakan strategi ataupun terobosan terbaru dari Bawaslu periode sekarang ya, maka hal ini, Perbawaslu ini sekiranya teman-teman agar dapat mengetahui lah, setidaknya ya, mengetahui, syukur-syukur nanti agar bisa memahami mengenai Perbawaslu ini. Di sini Perbawaslunya itu ada nomor 3 tahun 2022, di mana dengan adanya Perbawaslu ini susunan daripada Bawaslu di tingkat kabupaten kota ya, provinsi itu mengalami beberapa perubahan ya, dalam artian mengenai tugas-tugasnya. Misalkan kalau di Bawaslu kabupaten kota yang jumlahnya 5 orang, kalau dulu itu masih adanya pembagian tugas, ketua itu masih diberikan sebagai koordinator divisi, tapi dalam Perbawaslu ini ketua nggak diberikan koordinator divisi seperti itu. Itu adalah suatu terobosan dari Bawaslu periode sekarang ya, 2022-2027, maka saya harap ini potensi yang akan keluar nanti di CAT ataupun di tes tertulis nanti teman-teman. Kemudian di sini pula menjelaskan mengenai kategori cuti ya. Jadi dalam Perbawaslu ini pula memberikan penjelasan atau memberikan pengaturan yaitu mengenai cuti-cuti yang dapat dilaksanakan oleh jajaran pengawas pemilu ya, baik itu secara garis vertikal maupun secara garis horizontalnya seperti itu. Nah, di sini
cuti yang tidak termasuk dalam Perbawaslu 3 2022 itu cuti kedinasan, teman-teman ya. Karena menurut saya secara logika sendiri ya, kalau sakit itu dalam artian tanda kutip sakit parah ya, misalnya ada operasi ya, kemudian yang perlu yang perlu makan waktu lama, maka itu bisa diberikan cuti ya kan, cuti sakit. Tapi kalau cuti kedinasan, yang namanya dinas kedinasan ini kan dinas ya, dalam artian entah melaksanakan tugasnya. Jadi secara logika sendiri ya ini tidak masuk. Coba teman-teman cek aja di pasal 72 itu cuti kedinasan itu tidak termasuk dalam Perbawaslu 3 tahun 2022. Kemudian mengenai pertanyaan pengawasan pemilu dilaksanakan dengan menggunakan strategi apa ya. Jadi yang ditanyain itu mengenai strategi kita dalam melaksanakan pengawasan ya. Dalam artian di sini jawabannya itu adalah pencegahan dan penindakan, di mana moto daripada bukan moto ya, lebih tepatnya tagline ataupun yang sering digaungkan oleh di jajaran pengawas pemilu ya, itu mengenai cegah dan tindak ya kan. Kita cegah dulu, kemudian setelah kita cegah namun masih tetap masih terjadi, maka kita baru tindak ya kan. Ini tagline yang sering yang sering saya dengar ketika di momen-momen kegiatan Bawaslu ya, kegiatan pengawasan seperti itu. Kalau jawaban pengawasan melekat ini saya kira itu sudah bagian daripada tugas kita sebagai lembaga yang mengawasi, maka ya harus melekat pengawasannya, dalam artian ya harus benar-benar concern lah kayak gitu sampai dengan berakhirnya tahapan tersebut. Nah itu kan sudah masuk dalam tugas kita sebagai pengawas. Tapi kalau strategi, apalagi melihat daripada visi misi Bawaslu RI saat ini, itu mengenai lebih mendominasikan mengenai pencegahan. Sehingga saya kira terkait dengan strategi ini, teman-teman ataupun sahabat sekalian, perkiraan saya nanti akan muncul pula terkait dengan beberapa strategi sebagai badan pengawas seperti itu. Oke teman-teman, selanjutnya ini terkait dengan mungkin pertanyaan yang sifatnya umum ya, tapi menurut saya ini juga potensi ya, walaupun persentasenya kecil, tapi menurut saya ini juga akan keluar di mana untuk memberikan ataupun mengetes sejauh mana pengetahuan kita mengenai sejarah kepemiluan, salah satunya itu ya. Mungkin kalau di tahun 55 sampai dengan 2019 mungkin ada beberapa bisa dibilang agak paham ya kan, ataupun sudah tahu ya kan di mana tahun 55 siapa yang pemenang pemilunya dan sebagainya, itu banyak literatur ya. Bahkan yang sering kali kita menjadi lupa di mana pada pemilu 2019, 2014. Nah, ini yang sering kita abaikan kayak gitu, sehingga jangan diabaikan mengenai sejarah kepemiluan, termasuk mengenai jumlah partai politik ya kan. Apalagi partai politik yang sekarang sedang berkontestasi ya. Ini perlu kita ketahui ada berapa jumlah partai politik ya kan. Kemudian berapa jumlah partai politik lokal di Aceh. Ini menjadi hal perhatian kita, sekiranya kita harus tahu seperti itu ya kan. Baik itu partai politik lokal di 2019 maupun di 2024 ini, setidaknya kita harus mengetahui ya, password yang ketiganya itu adalah Indonesia. Oke teman-teman, itu mengenai jumlah partai politik di 2024 pada pemilu 2024 partai politik itu jumlahnya adalah 18 partai politik secara nasional, bukan lokal bukan tingkatan lokal, yaitu di Aceh seperti itu. Kemudian laporan dugaan pelanggaran di samping syarat tertulis paling sedikit memuat diantaranya ya kan, ada nama dan alamat KPU ya, nama dan alamat kepolisian, nama dan alamat pelapor, nama dan alamat pengawas, nama dan alamat terlapor ya kan.
Di sini jawabannya itu adalah nama dan alamat pelapor ya, sebagai laporan dugaan pelanggaran dalam artian syarat formilnya itu adalah nama dan alamat pelapor seperti ini. Kalau nama dan alamat terlapor, mungkin kita tahu ya alamat nama daripada terlapor itu. Tapi untuk mengetahui alamat terlapor ini kan kerap kali menjadi kesulitan bagi pelapor ya, sahabat-sahabat sekalian. Masa kita mau melaporkan si A, nanti kita minta KTP-nya si A dulu. Si A ini mau kita laporkan, tapi kita harus punya alamat daripada terlapor itu. Ini kan secara logikanya nggak masuk seperti itu ya. Nah, kalau nama dan alamat pengawas pemilu ini bukan sifatnya laporan, melainkan sifatnya itu adalah produknya temuan seperti itu. Kemudian putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap sengketa tun pemilihan itu bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain ya. Jadi kalau yang sampai di tataran Mahkamah Agung sebagai sengketa tun, kemudian sebagai bentuk pelanggaran administratif ya, itu sudah sifatnya final dan mengikat. Dalam artian ya tidak ada lagi upaya hukum di atas daripada putusan Mahkamah Agung. Ya kan. Dalam peradilan umum saja, ketika memang sudah sampai Mahkamah Agung, ya kan, itu tidak ada upaya hukum lagi, walaupun memang ada upaya hukum namanya peninjauan kembali seperti yang dilakukan oleh salah satu partai politik ya, yang sekarang mengajukan peninjauan kembali seperti itu. Tapi setelah putusan di Mahkamah Agung ya sudah nggak ada upaya lagi kayak gitu kan, udah selesai, termasuk juga dengan di sini sengketa tun ya kan. Maksud yang keempatnya itu adalah kuat. Baik teman-teman, itu mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai diskusi kita kali ini. Kalau memang ada perbedaan pendapat, perbedaan pandangan dan sebagainya, mari kita diskusi. Kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi teman-teman semuanya. Mohon untuk mendukung channel ini ya, apabila tembus 4.000 channel apabila tembus 4.000 subscribe channel CPL ini, saya akan coba bagikan e-booknya seperti itu secara gratis untuk rekan-rekan CPL. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata ya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.